Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Datang di acara webinar edukasi pemula bersama saya Bella dari Java Futures. Dan pembicara hari ini Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Futures. Halo, selamat sore Pak Swendi. Gimana kabarnya Pak? Halo, selamat sore Bella. Kabar baik. Baik. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu yang udah hadir di acara webinar kita. Ada Bapak Andre. Selamat sore Pak Andre. Gimana kabarnya Pak? Sore Kak. Baik-baik Kak. Baik. Kemudian ada Ibu Laudia Nabila. Selamat sore Bu, apa kabar? Kemudian ada Ibu atau Bapak Byun Herin nih. Halo, selamat sore. Iya, halo sore. Ibu ya. Gimana kabarnya Bu? Baik Kak Bella. Baik. Kemudian ada Kak Rose. Selamat sore Kak. Ada Ibu Dwi Cahyani. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Dan masih banyak sobat trader lainnya nih yang belum kita sapa-sapa. Selamat datang semuanya di acara webinar edukasi pemula hari ini. Nah, kita hari ini mau bahas gimana sih cara memulai trading efektif dan nggak pakai ribet bagi pemula, yang selengkapnya nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Swendi. Sebelumnya, aku mau ingetin bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan meremove sementara. Kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja acara kita pada hari ini. Silakan Pak Swendi. Oke, baik. Terima kasih host ya, Mbak Bella ya. Selamat sore semua para peserta webinar. Salam kenal buat yang baru pertama kali join ya. Oke, atau sudah beberapa kali join, tapi baru ketemu saya nih di sini ya. Oke, kalau sore begini, Jumat sore kita namanya WEP ya, Bapak Ibu, atau Webinar Edukasi Pemula. Jadi ini memang cocoknya untuk pemula, karena kita tuh mau membekali ataupun mau mengedukasi, menambah pengetahuan bagi pemula. Materi-materi yang disampaikan juga memang khusus atau tepatnya untuk pemula. Jadi bukan buat yang udah expert, yang udah sering trading ya. Karena ini di materi ini tidak membahas tentang strategi trading ataupun analisa-analisa ataupun teknik-teknik ya. Jadi ini untuk pengetahuan bagi Bapak dan Ibu yang memang para pemula. Nah, tema pada sore ini adalah gimana memulai trading yang efektif ya bagi pemula. Sekali lagi, ini bagi pemula. Kenapa? Karena kalau misalnya nih seseorang baru kenal trading ya, baik itu trading misalnya ini kan kita di Forex Gold ya, atau indeks ya, atau misalnya ada yang di saham itu kan kalau misalnya masih pemula,
ya, nggak bisa langsung misalnya kayak udah pro gitu ya. Jadi harus ada step-stepnya ya. Oke, langsung aja. Gimana cara supaya si trader pemula ini atau Bapak Ibu yang memang masih baru ya itu memulainya dengan yang benar gitu ya sebagai pemula. Oke, caranya adalah yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, trader mesti tahu nih ya, mesti tahu apa aja tuh ya step-stepnya ya. Yang pertama adalah ya harus mempelajari dasar-dasar trading ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi harus tahu tentang dasar-dasar trading. Dasar-dasar trading ini macam-macam ya. Jadi yang pertama misalnya punya pengetahuan tentang pasar forex ya. Misalnya pasar forex itu market 24 jam seluruh dunia ya kan. Tidak sentralisasi gitu ya. Terus pelaku marketnya di seluruh dunia gitu, bank-bank besar dan semua ya. Jadi mesti tahu terus perputaran uang di pasar forex itu terbesar di seluruh apa namanya market ya, baik saham, obligasi dan lain-lain itu paling besar adalah di pasar forex. Dalam satu hari ya, satu hari perputarannya itu 6 triliun dolar ya di seluruh dunia ya. Jauh sekali berbanding puluhan kali daripada kapitalisasi pasar saham New York gitu ya. Oke. Jadi biar kita tahu nih. Terus produk-produk yang diperdagangkan apa aja? Misalnya Bapak Ibu mau trading forex, mesti tahu apa aja diperdagangkan, mata uang apa saja. Misalnya mata uangnya ada yang major currency. Major currency itu mata uang terhadap lawannya dolar. Harus tahu apa aja gitu ya. Terus selain major currency, ada lagi yang cross currency. Cross currency itu apa aja? Berarti yang tidak terhadap dolar. Itu juga banyak sekali ya. Jadi kita perlu tahu nih, oh saya pengen trading kan mata uang apakah major ataukah cross gitu ya. Tinggal kita pilih. Oke. Terus istilah-istilah trading. Istilah-istilah trading mesti tahu ya Bapak Ibu ya. Misalnya istilah-istilah trading itu kayak apa? Margin, apa itu margin? Itu perlu tahu ya, masih dasar-dasar kan, supaya nanti nggak bingung. Margin itu berapa? Aduh, margin saya berapa ya? Atau saya mau masuk posisi ini, butuh margin berapa ya? Gitu ya. Terus leverage, leverage itu apa? Leverage itu daya ungkit atau pengali ya untuk besaran modal yang akan kita gunakan. Misalnya di Java ada leverage 1:400. Makin besar angka leverage-nya, modal yang digunakan untuk trading lebih kecil gitu ya. Oke, terus pips, apa itu pips? Pips itu adalah satuan terkecil dari angka-angka yang misalnya naik turunnya gitu ya, 1 pips, 2 pips gitu ya. Pips itu angka yang kecil. Lot, lot itu apa? Lot itu adalah volume transaksi. Jadi kalau mau transaksi itu mesti ada satuannya, misalnya lot. Kalau standar itu kan 1 lot. Sekarang kan sudah pakai yang namanya mini lot. Jadi 1/10-nya dari lot standar. Jadi bisa trading 0,1 lot. Dengan lot yang paling kecil, lebih kecil, berarti modalnya juga lebih kecil. Gitu ya. Bapak Ibu perlu tahu di poin pertama ya, pelajari dasar-dasar trading. Oke, jam perdagangan forex mesti tahu. Jam perdagangan forex itu 24 jam. Jadi tidak ada pasar market ya yang 24 jam seluruh dunia kecuali pasar forex. Oke, karena kalau saham ada jam-jam buka dan tutupnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita yang kedua. Pilih produk yang akan ditradingkan. Pilih setelah mengetahui misalnya mata uang itu banyak ya, terus komoditi juga banyak ya kan, indeks juga banyak. Pilih nih Bapak Ibu akan tradingkan apa. Nah, kalau masih pemula ya tentunya harus dicocokin juga misalnya saya maunya trading forex. Nah, kalau trading forex berarti mesti mencocokkan karakteristik dari pergerakan masing-masing pasangan mata uang. Misalnya USD JPY sama Euro USD itu beda ininya ya karakteristiknya. Atau GBP JPY dengan Euro USD itu beda. Misalnya mana yang lebih kalem pergerakannya ya, yang agak slow pergerakannya, mana yang pergerakannya fluktuatif dalam sehari itu bisa di atas 100 pips. Ya. Sebagai pemula saya sih sarankan ya pilih pair yang
pergerakannya sedang atau lumayan slow. Jangan yang langsung fluktuatifnya kenceng. Kenapa? Karena berarti nanti harganya itu bisa bernaik atau turunnya itu cukup besar, ya. Oke. Nah, ini semua pilihan-pilihan produk ini semua ada di Java ya Bapak Ibu. Forex dengan mata uang terhadap dolar ataupun yang tidak terhadap dolar. Lalu ada gold, oil, silver, lalu ada indeks Amerika, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Lalu ada juga indeks Asia seperti Hang Seng dan juga Nikkei. Jadi Bapak Ibu pilih ya mau produk apa yang diperdagangkan, semuanya di Java ada. Oke. Lanjut kita ke poin yang ketiga nih. Setelah Bapak Ibu tahu tentang seluk-beluk trading, ya pengetahuan tentang trading dasar, market forex, terus produk-produknya. Lalu yang ketiga apa? Pilih brokernya, gitu ya. Pilih broker yang tepat. Jadi jangan juga nanti udah serius trading, udah ngerti tentang pengetahuan trading udah ada, salah pilih broker, gitu ya. Nanti udah untung, brokernya bermasalah. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi step yang ketiga adalah pilih broker yang tepat. Nah, apa nih broker yang tepat yang disarankan ya? Yang disarankan adalah pilih broker atau pialang yang resmi, yang ada legalitasnya, gitu ya, yang terpercaya dan apa namanya? Udah jelas gitu ya, ada perizinannya gitu ya. Nah, yang kita sarankan tentunya adalah broker lokal. Kenapa? Karena broker lokal di Indonesia ada legalitasnya, ya, merupakan anggota bursa berjangka, ya, bursa berjangka komoditi, anggota apalagi, anggota dari badan clearing, ya, lalu diawasi oleh Bapepti sebagai regulator. Jadi aman ya Bapak Ibu. Lalu ada kantornya lengkap ya. Jadi pilih broker yang tepat, yang kita sarankan broker lokal yang resmi. Supaya Bapak Ibu tradingnya juga aman, tenang gitu ya. Oke. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru join ya. Saya sedikit mengulang lagi. Jadi tema kita pada sore ini untuk webinar edukasi pemula adalah bagaimana cara memulai trading yang efektif bagi pemula ya. Jadi di sini tidak membahas strategi ya. Saat ini tema ini tidak bahas strategi, tidak bahas teknik, metode trading tidak, tapi bagaimana step-step seorang trader pemula ya supaya bisa menapak nih ya, menapak step-stepnya itu benar gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya pemula itu langsung berorientasi profit besar gitu, profit konsisten, tidak ya. Mulai dulu yang step-stepnya. Seperti misalnya kuasai dulu apa namanya product knowledge gitu ya, tentang marketnya, tentang produknya dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke poin 4. Setelah pilih broker ya, udah tepat nih brokernya ya, masih belum trading dengan uang yang benar ya, belum deposit, mulai dulu dengan apa? Akun demo ya. Akun demo itu gratis. Jadi kita bisa daftar registrasi di link yang ada, misalnya kita mau pilih broker, misalnya di Java Global Futures, masuk ke webnya, nanti ada link pendaftaran atau link untuk demo akun ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan password dan user ID untuk demo akun tanpa deposit ya. Jadi ini masih nol, nggak ada transfer untuk deposit. Jadi akun demo itu bisa Bapak Ibu pelajari. Misalnya, saya udah pilih nih, mata uangnya adalah Euro USD. Jadi saya mau coba analisa gitu ya. Saya mau coba dulu tradingnya gimana sih, buy dan sell-nya gitu ya. Saya coba gitu. Jadi pakai akun demo yang diberikan pada saat registrasi ya. Pakai itu karena itu untuk bisa membuat Bapak dan Ibu lebih familiar nanti misalnya dengan fitur-fitur yang ada di platform, misalnya bagaimana cara trade-nya, instant eksekusi, apa pending order gitu ya. Lalu lot-nya ditentukan, lalu nanti bagaimana cara pasang stop loss, cara pasang take profit atau nanti cut profit manual gitu ya. Kita perlu coba di akun demo dulu. Gitu ya. Oke. Ya,
Jadi latihan menggunakan akun demo itu biasanya berapa sih? Biasanya 2 minggu ya, Bapak Ibu ya. 2 minggu untuk latihan akun demo itu udah cukup ya, cukup. Jadi 2 minggu itu berarti kan sekitar 10 hari kerja bisa digunakan untuk pelajari akun demo. Tapi kalau misalnya, karena kesibukan ya, karena ada lain hal, jadi nggak tiap hari dicoba akun demonya dalam 2 minggu, bolehlah tambah lagi ya berapa hari lagi atau seminggu lagi kayak gitu ya, sampai mantep gitu. Oh ya, saya kayaknya udah bisa nih di akun demo, saya pede nih. Misalnya nggak bisa analisa sendiri tapi ada ikut signal atau pakai cara yang lain, kayaknya udah cocok nih saya trading forex. Nah, setelah itu baru boleh ya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu buka akun atau deposit. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu ya step-step sampai nomor 4. Nah, sekarang yang kelima, setelah kita udah buka akun, maka kita benar-benar mau lanjut ya, mau serius nih untuk trading. Jadi trading ini bukan hitung kancing gitu ya, bukan ya. Jadi bukan juga feeling-feelingan gitu. Oh, kayaknya saya buy aja, kayak saya bukan, tapi menggunakan analisa. Ya, analisa yang digunakan untuk trading ya adalah ada 2 pendekatan, yaitu analisa teknikal dan fundamental. Oke, analisa teknikal itu berarti yang menyangkut hal teknis ya, yaitu seperti apa yang ada di grafik Bapak dan Ibu, yang ada di MetaTrader di grafik itu namanya teknikal. Misalnya mempelajari trennya apa ya, apakah tren naik, tren turun, lalu apakah sedang terjadi koreksi gitu ya. Itu perlu kita pelajari. Lalu kita perlu mempelajari yang namanya penggunaan tools seperti indikator-indikator yang ada ya. Itu bisa membantu Bapak dan Ibu mengenali tren ya, mengenali tren, koreksi, support resisten dan lain-lain. Oke. Nah, ada banyak sekali ya, puluhan atau ratusan metode atau strategi trading. Nah, Java Global Futures juga membuat ya video-video edukasi untuk membantu para traders dalam mempelajari strategi trading. Bisa dilihat ya di YouTube channel Java Global Futures. Bisa dipelajari di situ, ada banyak, baik itu strategi trading, metode trading ya, juga tentang berita-berita atau fundamental. Ya, yang kedua tentang analisa fundamental Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu ngerti tentang teknikal ya, sangat menguasai lah misalnya. Oh, bisa bikin chartnya itu udah dibuat gitu ya, misalnya grafiknya bagaimana gitu ya, udah ditandain trennya, ditandain support resistennya, tapi tidak mengikuti pergerakan fundamental. Nah, itu juga nggak tepat ya Bapak Ibu ya. Misalnya karena kan kondisi di market ini berubah-ubah Bapak Ibu ya. Misalnya beritanya kemarin dolar menguat, hari ini bisa aja dolarnya koreksi misalnya. Selalu ada yang membuat market ini berubah-ubah. Misalnya contoh data ekonomi yang dirilis ya. Data ekonomi Amerika yang dirilis setiap hari itu ada kalender ekonominya. Perlu Bapak Ibu lihat misalnya hari ini ada data ekonomi apa. Apakah itu berpengaruh terhadap dolar atau terhadap produk yang saya sedang tradingkan. Gitu ya. Misalnya gini, data ekonomi kemarin bagus, dolarnya menguat. Hari ini belum tentu menguat lagi kalau data ekonominya misalnya meleset dari perkiraan, ya. Jadi apa yang kemarin itu tidak langsung menjadi landasan hari ini. Hari ini ya hari ini gitu ya. Kita lihat trennya di MetaTrader apa ya, di grafiknya, lalu berita yang hari ini bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus diikutin berita-beritanya, kalender ekonominya, data-data ekonominya. Lalu kalau ada ulasan-ulasan ekonomi, sentimen-sentimen pasar itu juga perlu diperhatikan. Nah, Java Global Futures ada website ya, namanya javafx.news ya. javafx.news itu Bapak Ibu bisa lihat. Di situ adalah tentang ulasan-ulasan berita secara fundamental maupun ulasan-ulasan update-update market. Silakan diakses javafx.news ya, atau di IG-nya juga ada ya, JavaFX News. Oke, itu poin yang kelima, memperdalam analisa perdagangan ya. Lalu yang ke-6,
Yang keenam ini Bapak Ibu perlu memilih strategi trading. Ya, strategi trading saya apa nih? Saya tradingnya bagaimana nih? Gitu. Karena tiap-tiap orang belum tentu sama, ya. Misalnya antara misalnya Ibu Dwi Cahyani gitu ya, dengan Ibu apa namanya nih, yang namanya kayak Korea-Korea gitu, ya, Yoon Hye Rin gitu ya. Belum tentu sama gitu strateginya. Oh, saya nggak cocok yang ini, saya nggak cocok yang ini. Saya punya cara sendiri misalnya. Jadi tentukan strategi trading yang cocok. Misalnya si A, dia lebih suka scalping, ya. Scalping itu apa? Trading dalam waktu yang singkat, targetnya kecil-kecilan gitu ya. Tapi targetnya misalnya nggak banyak, tapi kayak kecil-kecil gitu ya, mengumpulkan profit dikit-dikit tapi cepat. Atau mau yang agak santai dikit ya, misalnya day trade gitu. Jadi karena kesibukan misalnya nggak selalu lihat market, day trade aja, misalnya bisa pagi aja, atau malam aja, atau siang aja gitu ya. Lalu yang lebih santai lagi, swing trade. Swing trade itu berarti tradingnya kali-sekali aja ya, dalam seminggu mungkin 2-3 kali trading, jadi nggak terlalu dipantau market ya. Jadi setup buat trading plan, buat signal, ya masukin ordernya, lalu udah ditinggal gitu ya. Jadi ini beda-beda, misalnya yang satu bekerja, misalnya satu lagi nggak bekerja kantoran gitu ya, di rumah atau punya usaha, ya dia mungkin cocoknya scalping, tapi orang bekerja nggak cocok scalping atau day trading ya. Mungkin dia lebih cocok swing trade atau ya yang lain-lain ya. Jadi tentukan sendiri strategi tradingnya ya Bapak Ibu ya. Nanti metode tradingnya, misalnya menggunakan indikator apa itu silakan diterapkan di dalam strategi tradingnya. Misalnya scalping bisa pakai indikator apa namanya, moving average misalnya. Day trade lebih cocok pakai moving average dengan periode yang lain atau dengan stokastik atau dengan yang lain seperti itu ya. Oke. Terus strategi tradingnya juga tentukan target-targetnya per hari ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya wah saya 10 sampai $20 per hari, nah itu cocoknya scalping ya. Tapi kalau misalnya target saya $50 sehari, ya itu cocok misalnya scalping juga cocok misalnya berarti dia berapa kali transaksi. Tapi bisa jadi cukup satu kali transaksi lebih santai yaitu dengan cara day trade. Ya, bisa misalnya pagi-pagi analisa dulu lalu membuat trading plan. Misalnya pasang buy limit, buy stop atau sell stop dan lain-lain. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu nih, masih ada lanjutannya. Oke, apakah ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu sekalian ya? Jadi kalau yang masih pemula, cocok nih ya, silakan bertanya. Misalnya saya belum ngerti apa namanya istilah trading, saya belum ngerti misalnya waktu perdagangan, saya belum ngerti cara pasang stop loss, saya belum ngerti bagi-bagi modal itu berapa lot. Nah, boleh tanya sini ya Bapak Ibu ya. Ini justru memang materinya pas untuk pemula ya. Oke, lanjut lagi. Ya, tadi udah poin 6. Oke, lanjut yang ketujuh, yaitu mulai dengan modal yang lebih kecil, ya karena masih pemula ya. Masih pemula disarankan modal yang lebih kecil dulu. Gitu. Kalau nanti sudah merasa, udah menerapkan misalnya dengan strategi tradingnya, ya dilihat, oh udah ngerti saya cara pasang buy, sell, stop, ya TP, SL, atau misalnya udah mulai ngerti dengan strategi tradingnya, wah saya scalping bagus nih. Lalu percaya dirinya sudah mulai bertambah ya kan, bisa menguasai juga apa namanya psikologi. Nah, tambahkan modalnya ya. Oke. Oke, kalau di Java start from-nya kan $200 ya. Nah, itu memang modal yang maksudnya bisa untuk buka akun. Tapi disarankan start from-nya $500 ya. $500 untuk trading forex, lalu $2.000 untuk trading gold atau indeks. Kenapa demikian? Supaya jangan modalnya tanggung-tanggung ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, di kolom chat juga sudah ada link ya, link untuk pendaftaran. Link pendaftaran itu bisa diklik ya bagi siapa yang memang serius untuk trading, yang memang sudah demo ya dan pengen masuk ya dengan
mulai dengan trading yang real, silakan klik ya, ada di kolom chat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi start from $500 untuk forex, lalu yang $2.000 untuk gold dan untuk indeks. Oke. Lalu jangan overtrade Bapak Ibu ya. Jangan overtrade. Overtrade itu apa? Overtrade itu kebanyakan open posisi trading bisa juga, atau kebanyakan volumenya. Misalnya dengan masuk $500 bisa 3 kali posisi misalnya. Ya, jangan, sebaiknya di bawah 500 cukup satu open posisi. Nanti kalau sudah close, sudah profit atau ada yang kena SL, boleh open posisi baru lagi ya. Kenapa demikian? Supaya ketahanan dananya aman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada floating, ketahanan dananya masih aman dan cukup. Oke. Lalu yang ke-8, money management. Ini penting ya. Penting sekali. Kenapa? Karena ada istilah ya, bahwa strategi trading itu tidak ada yang paling benar gitu. Misalnya Bapak A jago trading ya, bisa bikin strategi trading, robot dan macam-macam. Itu nggak ada yang jitu banget ya. Yang benar adalah kalau dia bisa mengatur modalnya dengan baik ataupun juga resikonya dengan benar ya. Karena market itu selalu ada dua arah. Ada yang profit, ada yang loss gitu ya. Jadi untuk mendapatkan profit terus itu kan susah ya. Tapi bagaimana misalnya profit dibandingkan dengan yang loss, masih banyakkan profit. Jadi averagingnya, hasilnya maksudnya itu lebih banyak profitnya dibandingkan yang loss. Oke, money management ini kayak orang pebisnis ya Bapak Ibu ya. Dia harus mengatur modalnya. Mengatur modal itu bisa dengan apa? Misalnya mengatur lotnya. Modal 500, lotnya berarti yang kecil 0,1. Jangan 0,2 atau 0,3. Karena itu berpengaruh dengan margin yang digunakan untuk volume tersebut. Gitu ya. 0,1 misalnya butuh dana $50. Berarti kalau 0,3 butuh dana $150 misalnya kan. Nah, nanti kalau misalnya 500 trade-nya 0,3, nanti kalau ada floating gitu kan, berarti ketahanan dananya itu tinggal sedikit. Gitu ya. Oke, atur modal dan ketahanan dana ini penting banget ya. Lalu yang kedua, batasi resiko per transaksi. Resiko per transaksi itu maksudnya pasang stop loss. Pasang stop loss itu artinya kita membatasi resiko untuk diri kita sendiri gitu ya. Meskipun market misalnya ada peluang kita bisa profit 100 pip, ada juga peluang kita loss 100 pip gitu kan misalnya, tapi saya batasin loss saya itu kalau saya rugi, kalau saya salah posisi, kalau analisa saya meleset, saya batasin aja 20 sampai 30 pip misalnya. Seperti itu ya. Kita sendiri yang membatasi resiko kita ya Bapak Ibu. Oke. Jadi di trading bisa diatur ya untuk loss-nya ataupun untuk ketahanan dananya. Oke. Yang terakhir nih, psikologi trading. Ya, psikologi trading ini jangan dikesampingkan ya, jangan dianggap porsinya kecil ya. Karena ini penting juga ya. Psikologi trading ini artinya apa? Misalnya ini kita ngatur nih Bapak Ibu, kita sendiri yang ngatur, kita nggak dipaksa untuk trading ya, nggak dipaksa. Jadi nggak dipaksa trading tiap hari, nggak ada yang maksa gitu ya, broker nggak maksa, market nggak maksa. Kalau kita lagi sibuk ya, lagi mengurus segala sesuatu, ada pekerjaan atau keluarga dan lain-lain, atau lagi di perjalanan nggak sempat lihat, nggak trading nggak apa-apa, nggak ada yang marah ya, nggak ada yang wajibkan gitu. Terus apa lagi? Jangan trading kalau lagi nggak konsentrasi gitu ya, dan nggak perlu trading misalnya setiap waktu artinya kayak mantengin terus gitu ya. Bisa kita atur, oh saya tradingnya pagi, oh saya tradingnya sore, oh saya tradingnya malam misalnya gitu ya, atau oh saya tradingnya pas lagi hari libur misalnya. Jadi kita sendiri yang mengatur untuk trading ini supaya apa, psikologinya terkontrol gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini udah semua nih, udah saya paparkan semua nih ya. Jadi gimana Bapak Ibu, sudah bisa ya dapat gambaran ya?
Oke, semuanya tutup kamera nih, off kamera semua. Apakah Bapak Ibu yang pemula ada yang mau respon di sini, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau berdiskusi? Misalnya dalam hal apa masih kurang? Oh, saya kurang tahu Pak tentang psikologi atau tentang money management. Oke, silakan ya. Pokoknya gini, ya. Kalau ada Bapak dan Ibu yang di sini masih pemula dan belum gabung di Java Global Futures, ya, di Java Global Futures ini seperti ya pertemuan ini ya ada edukasinya, ada layanan-layanannya. Ya, kalau mau withdrawal cepet banget ya, instant withdrawal. Terus ada juga signal trading, ada juga apalagi webinar, ada juga live trading. Itu ya lengkap pokoknya. Oke, buka akun sekarang ya Bapak Ibu ya. Ada yang nanya nih Pak Fabrizio, jam berapa trading yang profitnya gede? Oke, mantap. Adalah di jam sesi Amerika atau sesi New York itu antara jam 8 malam sampai jam 12 malam. Sesi New York itu sampai penutupan market di jam 4 ya, tapi sampai jam 12 malam itu merupakan puncak ya untuk artinya jam-jam padat gitu ya, karena masih pertemuan antara Eropa masih ada ditambah ketemu sesi Amerika. Jadi disitulah jam-jam paling padat ya. Jadi pilih trading misalnya jam 9 atau jam 10 atau jam jam 11 gitu ya, silakan. Ya Ibu Rose mungkin mau bertanya, ada buka kamera buka mikrofon nih. Silakan ya. Oh, Ibu Nur Aina dari Balikpapan, Kaltim. Apa kabar Ibu Nur Aina? Ibu Nur Aina dari Balikpapan. Sepertinya lagi di kantor. Oke, yang ada yang mau tanya silakan ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya serahkan dulu ke Mbak Bella ya. Baik, Sobat Trader, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja webinar hari ini kali ya, Pak Sandy. Ya, boleh. Yang penting sudah kita kasih tahu ya. Tinggal nanti tanyakan kepada agen-agen yang bawa Bapak dan Ibu ke acara ini ya. Misalnya dari Java ada agen-agennya, silakan tanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin bantuan dari mentor, silakan. Oke, satu kali lagi Mbak Bella minta 2 menit nih, ada yang bertanya Pak Fabrizio, pair apa aja yang paling menguntungkan? Sebenarnya semua pair bisa menguntungkan ya, tapi dua arah kan, two ways opportunity, tapi juga ada potensi kerugian. Jadi tentunya pilih pair apa, pasangan mata uang apa, atau produk apa, nanti di situ lebih dikonsentrasikan atau lebih difokuskan ya. Misalnya lebih suka euro, nah perdalam saja euro ya, karakteristiknya, jam-jam perdagangannya, apa yang perlu diperhatikan, berita-berita euro gitu. Jadi lebih asik kalau misalnya ada yang difokuskan ya. Lalu dari Ibu Yun Yirin ya, untuk pemula prefer untuk mulai dari apa tradingnya? Maksudnya mungkin ini ya trading apa gitu kali ya Bu Yun Yirin ya. Saran saya untuk forex ya, untuk pemula jangan trading gold atau indeks atau oil karena itu pergerakan fluktuasinya besar ratusan pip dalam satu hari. Jadi pilih misalnya pasangan mata uang Euro USD, USD Japanese Yen, AUD USD. Itu yang lebih slow ya, lebih slow. Nanti kalau udah mulai berjalannya waktu, mau cari yang lebih atraktif, GBP Japanese Yen, lalu nanti ke gold boleh. Oke, dah. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan ya. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Mbak Bella. Oke, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan menyalakan mikrofonnya atau tulis di kolom chat ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Wendy udah jelasin materi webinar kita hari ini. Pastinya udah kasih tips-tips bermanfaat buat Sobat Trader semua nih yang mau mulai trading.
Kalau Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader bisa menghubungi tim kami dari Java Futures atau mengikuti event-event kami lainnya. Untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading scalping, day trade, dan swing trade setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Futures. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram @JavaFutures, TikTok kami @JavaFuturesOfficial, dan subscribe YouTube channel kami di Java Global Futures untuk mendapatkan edukasi trading forex lainnya. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Swendi dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi pemula hari ini. Sampai jumpa kembali di acara webinar minggu depan. Salam profit semuanya. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.